Udah. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngenalin diri dulu. Nama aku Safa Kintara. Kalian bisa panggil aku Safa, bisa panggil aku Alfa. Aku dari Sastra Arab Putih 2021. Habis itu aku di sini jadi tutor geo. Dan pada malam hari ini aku mau ngejelasin tentang pedosfer. Oh ya, di kelas aku kalian kalau misalkan mau tanya, bisa banget langsung di private chat atau enggak langsung raise hand aja, terus itu on mic juga boleh banget. Soalnya kita malam hari ini nggak usah yang tegang-tegang banget, kita have fun aja gitu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang pedosfer. Pasti kalian udah pernah denger kan pedosfer apa. Jadi di kelas aku yang lalu, aku tuh ngajar litosfer. Litosfer aku bilang kalau misalkan pedosfer bakal aku jelasin lebih lanjut. Nah, makanya aku bakal ngejelasin pedosfernya di sini sekarang. Nah, pedosfer itu intinya kita akan belajar tentang tanah-tanah gitu ya. Oh ya, aku slideshow dulu dong. Nah, nih. Bentar, kok aku hilang ya. Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Jadi pada malam hari ini kita mau bahas tentang pengertian pedosfer, habis itu faktor pembentukan tanah, habis itu ada karakteristik tanah, selanjutnya ada struktur lapisan tanah, habis itu ada jenis tanah di Indonesia, dan ada metode konservatif. Metode konservasi tanah maksudnya. Nah, langsung aja kali ini kita mulai. Nah, tapi sebelum itu aku mau kita main games dulu. Nah, gamesnya ini tuh tenang aja, ada hadiahnya. Gamesnya ada hadiahnya, GoPay ya, walaupun tidak seberapa tapi ya lumayan lah ya gitu. Jadi cara main gamesnya gimana sih Kak? Cara main gamesnya nanti bakal ada gambar. Pokoknya ini tentang jenis-jenis tanah ya. Ini pokoknya pertanyaan tentang jenis-jenis tanah. Caranya kalian nanti tulis di private chat. Jadi pokoknya aku bakal ngetik batas suci. Nanti kalau misalkan aku udah ngetik batas suci, kalian ketik nama kalian. Kalau misalkan yang tercepat, itu yang aku tunjuk. Kalian boleh langsung jawab pertanyaannya, tapi setelah kalian tulis nama kalian. Jadi tulis nama kalian ya, jangan tulis jawabannya. Gitu, boleh banget. Pertama, mana ya soal? Nah, soal pertama, clue-nya adalah jenis tanah. Depannya K. Ini tuh ada orang lagi memanjat gitu ya, dia mau kabur gitu. Pokoknya clue-nya adalah jenis tanah. Aku kalau misalnya aku bilang batas suci, kalian boleh langsung ketik nama kalian yang tercepat. Jawabannya apa? Coba ya. 1, 2, 3. Nah, batas suci. Ya, siapa yang mau jawab? Bisa langsung di ini aja, di everyone aja, di everyone. Jadi tadi yang pertama kali nge-DM aku, D. Coba yang username-nya, display name-nya D, bisa langsung tulis jawabannya di private chat. Ke everyone aja ya, nggak usah ke DM, ke everyone aja. Tadi D, jawabannya mana nih? D. Kaulin. Belum tepat. Belum tepat nih. Sekali lagi ya. 1, 2, terus. Aku lupa. 1, 2, 3. Nah. Siapa nih yang pertama nih? Mana sih? Kalian cepet banget ngetiknya. Yang pertama ada Isyakim. Coba, apa jawabannya? Bisa langsung diketik atau on mic juga boleh banget. Kapur, Kak. Wah, benar. Berarti 1 poin buat Isya. Oke. 1 poin buat Isya, aku catat dulu nih ya. 1, Isyakim. Nah, selanjutnya, udah ngerti kan cara mainnya? Oke. Jawabannya benar, kapur. Lanjut, soal kedua. Kita dulu belum nih. Ini juga tanah. Ini jenis-jenis tanah ya soalnya.
Bentar, belum. 1, 2, 3. Waduh, Aninda gercepat. Anida, ayo Anida, apa jawabannya? Humus, bener. 100 buat Anida. Keren banget. Kok bisa sih ngetik pada cepet? Jawabannya yes, bener, humus. Lagi. Ini kayak lagi bosen gitu ya. Apa sih? Tadi belum. Belum batasi cin dulu nih. 1, 2, 3. Widih. Siapa tuh? Bentar, kalian cepet banget ngetik. Kiara. Ayo Kiara apa? Kiara apa jawabannya? Mana Kiara? Kiara gambut. Iya benar. Waduh, keren banget nih Kiara nih. Mau masuk mana? Kiara mau masuk psikologi. Iya. Gambut. Mantap sekali. 1 untuk Kiara. Waduh, kayak gak ada yang menang. Ini cuma 5 soal, jadi 2 soal lagi. Ya, sama-sama. Lanjut. Ini rada sulit. Coba dong. Itu adalah laptop. Terus sebelahnya ada sebuah yang di bawah sepatu. Itu apa nih kira-kira? Benar. Udah dipikirin? Udah. Batas suci. 1, 2, 3. SBM 22. Waduh, gercep banget nih SBM 22. SBM 22 apa jawabannya? Ya, betul. Waduh, jago banget nih. Yang pada join nih udah calon PTN top 3 semua nih. SBM 22, 1 poin. Gimana menentukan? Kalau sisa 1, untuk menentukan siapa pemenangnya, tadi yang 4 orang tadi, untuk Isia, Anida, Kiara, sama SBM 22, boleh jawab soal terakhir. Nah, coba jawab. Tapi khusus untuk 4 orang tadi. Ya, Kiara, oke, kamu belum batas suci, tapi kamu udah jawab. Ya udahlah, oke. Oke, kita gimana? Ya udah. Selamat untuk Kiara yang menang. Ya udah deh. Ya udah. Selamat untuk Kiara yang menang. Aduh, tadi harusnya langsung batas suci. Oke, segitu aja game kita pada malam hari ini. Ulang saja Kak. Bagaimana dong? Ya udah deh, Kiara. Sekali lagi deh. Ya udah nih. Lagi. Bentar dulu, jangan lagi. Soalnya habis deh. Belum bikin soal, tapi tadi bikin yang banyak ya. Nih, ya udah nih. Kan jawabannya udah pada tahu, tapi ini hanya tentang kecekatan. Coba cepet-cepetan. 1, 2, 3. Isia, dah. Isia jawabannya? Futsal. Oke, congrats untuk Isia. Jadi Isia nanti boleh banget patch aku. Oke. Bentar. Oke. Yeay. Maaf nih yang belum kesempatan untuk mendapatkan poin next time. Kira-kira main lagi. Oke, langsung aja nih. Kan tadi udah ice breaking, udah game gitu. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam materi. Pedosfer. Apa sih pedosfer itu? Gitu kan. Jadi pedosfer itu etimologi katanya berasal dari pedo dan sfer. Biasanya mohon maaf banget nih, kayaknya webcamnya terlalu terang gitu. Jadi kalau muka aku terlalu terang jangan liatin aja presentasinya gitu. Nah, jadi ada pedo dan sfer etimologi katanya. Jadi pedo itu tanah, sfer itu adalah lapisan. Nah, jadi pedosfer itu adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer.
yaitu tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Kan kita udah belajar nih litosfer kemarin. Litosfer itu adalah lapisan teratas. Nah, tapi di litosfer ini juga ada lapisan teratasnya lagi, yaitu adalah si pedosfer ini. Nah, pedosfer ini tuh kita akan belajar tentang tanah. Tanah itu adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon. Jadi itu campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Nah, tapi kalian tuh pernah dengar gak sih sama yang namanya lahan? Jadi sebenarnya selain tanah, ada juga namanya lahan. Aduh, tapi aku lupa menulis itu, jadi lahan. Jadi tanah sama lahan itu bedanya adalah, kalau tanah itu adalah kumpulan benda yang ada di permukaan bumi. Kalian bisa catat tanah itu ini. Nah, kalau lahan itu apa? Kalau lahan itu adalah permukaan. Permukaan yaitu fisik dari permukaan yang ada di permukaan bumi. Jadi kayak misalkan si lahan ini tuh udah mencakup tanah, mencakup organisme, gitu, mencakup juga bahan-bahan mineral yang ada dalam tanah. Jadi kalau lahan tuh cenderung lebih ke apa ya? Lebih ke wilayahnya gitu, lebih ke medianya gitu. Nah, jadi lahan itu dibagi menjadi ada yang namanya lahan potensial dan lahan kritis. Kalau misalkan lahan potensial, lahan kritis itu lahan udah apa ya, udah nggak produktif gitu. Lahan kritis tuh udah nggak bisa diolah lagi gitu. Nah, ada juga yang namanya lahan potensial. Kalau lahan potensial ini lahannya belum diolah, jadi dia masih punya banyak nilai ekonomi kalau misalkan diolah. Nah, yang bakal kita bahas pada malam hari ini adalah tanah, bersang aja gitu, udah nggak bisa bikin apa-apa. Next kita lanjut ke komponen penyusun tanah. Kalau misalkan kecepatan atau misalkan ada yang lewat, bisa langsung chat aja ya. Ada komponen penyusun tanah. Jadi tanah itu disusun atas 4 komponen. Tanah itu disusun atas 4 komponen. Ada yang namanya bahan mineral, ada bahan organik 5%, udara 25%, dan air 25%. Kalau bahan mineral ini itu berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi. Jadi kalau misalkan kalian kemarin udah belajar litosfer, itu kan ada yang namanya yang kayak pelapukan secara mekanis gitu. Misalkan kayak dia erosi, dia abrasi gitu kan, mekanis. Nah, nanti hasil dari pelapukan itu, pelapukan batuan itu kan jadi tanah. Nah, hasil dari pelapukan itu nanti mengalami proses kimiawi. Nah, bahan mineral itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mineral primer, sama ada namanya mineral sekunder. Mineral primer itu ada magnesium, ada ini kalian bisa catat. Nah, selanjutnya ada bahan organik. Bahan organik itu berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Jadi contohnya itu kayak fosil gitu kan. Kalau misalkan ada hewan atau misalkan tumbuhan yang tertimbun tanah dan melapuk, itu bakal mempengaruhi komponen penyusun tanah, yaitu di bagian bahan organik. Selanjutnya ada juga udara. Udara yang berada dalam tanah selalu tetap termasuk kelembapannya. Jadi emang tanah tuh emang selalu lembab, dan tanah tuh emang diisi oleh udara gitu kan. Kayak tanah berongga-rongga itu diisi oleh udara gitu. Selanjutnya ada air. Air itu terdapat air karena tertahan oleh massa tanah. Dan udara yang ada di dalam tanah ini beda ya sama udara yang sah gitu. Selanjutnya ada faktor pembentukan tanah. Oh ya, nanti aku bakal send PPT-nya di chat. Jadi kalau misalnya ada yang mau download, boleh banget. 2, faktor pembentukan tanah. Gitu. Apa sih faktor pembentukan tanah? Kita ada yang tahu nggak ya? Kalau ada yang tahu, ya udah ya. Berarti kalian keren. Habis itu jadi kalau misalkan faktor pembentukan tanah itu pertama ada T. Tanah itu faktornya ada I, O, B, T, W. I-nya apa? I-nya iklim. O-nya organisme. B-nya bahan induk. T-nya topografi. W-nya waktu. Gitu. Kan gampang nih. Apa namanya kayak ngafalinnya kayak IO, BCW. Gitu.
Iya, BTW. Apa sih ini kita bakal bahas? Itu dia lucu ya? Iya dong. Nah, di situ ada faktor pembentuk tanah. Di sini I-nya itu iklim. Iklim itu adalah suhu pada pelapukan. Iklim ini mempengaruhi suhu pada pelapukan dan curah hujan pada pencucian tanah. Jadi kan kalau iklim itu kan beda-beda ya setiap negara. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis. Kalau misalkan yang kayak iklim, misalkan di Arab itu dia cenderung suhunya, temperaturnya kayak ekstrim gitu. Jadi kalau misalkan dia dingin banget, kalau dia panas banget, nah itu juga mempengaruhi pelapukan. Kayak misalkan yang di Arab itu kan pelapukan tanahnya tuh terlalu terlalu ekstrim, jadinya ada yang namanya gurun pasir gitu. Kayak gitu. Jadi iklim itu mempengaruhi banget. Habis itu ada juga organisme. Organisme itu contohnya mikroorganisme yang membantu pembentukan tanah dengan mengurangkan materi organik dan melarutkan mineral. Contohnya juga cacing itu juga membantu kan di dalam tanah. Selanjutnya ada bahan induk. Bahan induk itu hasil dari pelapukan batuan, bahan residual dan angkutan. Nah, bahan induk ini menentukan sifat tanah dan setiap tanah itu bahan induknya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan semua sifat tanah itu tergantung oleh bahan induk dasar dari pelapukan. Nah, misalkan dia batu selanjutnya ada topografi. Topografi itu bentuk muka bumi terkait dengan keberadaan air dan suhu. Next. Ada tipis-tipis kecil gitu ya. Itu pelapukan mulai terjadi, namun sebagian besar bahan aslinya belum dilakukan. Jadi kayak masih kayak mulai ada senggolan gitu. Habis itu ada fase viril. Kebanyakan mineral mulai pecah-pecah, kandungan liat meningkat, dan pelapukan masih berjalan lambat. Jadi udah mulai melapuk, tapi masih lambat. Nah, terus fase viril itu terus terjadi, masuklah ke fase senil. Itu udah dekomposisi tiba pada fase akhir. Jadi itu pelapukannya udah di akhir. Hanya mineral-mineral yang tahan lapuk yang masih bertahan. Jadi itu mineralnya udah luruh, udah hampir sepenuhnya. Dan kalau misalkan udah fase akhir, itu berarti udah mau jadi tanah gitu. Perkembangan tanah telah sempurna dan telah melapuk menurut kondisinya. Jadi ini udah benar-benar jadi tanah di fase akhir ini. Gitu ya. Next. Kita bakal masuk ke karakteristik tanah. Nah, karakteristik tanah itu dibagi menjadi 4. 4 atau 5 tadi ya? 4 ya. 4. Jadi yang pertama itu ada yang namanya keasaman tanah. Keasaman tanah ini tanah itu kita tuh bisa ada testernya gitu. Kita bisa tahu apakah tanah ini asam, atau tanah ini basah, atau tanah ini netral gitu. Kita bisa tahu. Jadi kalau misalkan netral nih ya, kalau misalkan netral dia subur. Kalau misalkan dia terlalu asam, dia nggak subur gitu. Kalau misalkan dia terlalu asam, dia nggak bakal bisa dipergunakan dengan baik gitu. Begitu juga kalau misalkan terlalu basah. Jadi itulah mengapa yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Jadi kalau misalkan neutral, itu pH-nya antara 6 sampai 7. Ini udah ini pH terbagus supaya bisa subur. pH-nya antara 6 sampai 7. Terus kalau misalkan tanah yang memiliki pH kurang dari 6 ya. Jadi kayak 1 2 3 4 ini udah bersifat asam. Nah, kalau misalkan basah itu udah di atas 7, itu sifatnya udah basah. Ada yang komen mirip pelajaran kimia, ya emang benar kayak
emang geografi itu emang rada bersinggungan gitu kimia-kimia. Lanjut, ada yang namanya warna. Nih bisa dilihat nih warna-warna ini. Kenapa bisa beda-beda warna kayak gini? Karena emang setiap jenis tanah tuh kandungan mineralnya beda-beda. Kandungan mineral dan bahan organik ini yang bikin mereka jadi punya warna yang beragam. Nah, jadi semakin gelap tanah, itu tanahnya bakal semakin subur. Tapi kalau misalkan dia semakin terang, dia udah tidak menyimpan, udah nggak nyimpan mineral yang baik untuk kesuburan. Jadi kayak gini deh, ini bisa dilihat nih di sini. Ini tanah hitam. Tanah hitam tuh kayak tanah gambut, tanah humus, itu kan tanahnya baik gitu ya. Karena dia menyimpan banyak mineral gitu. Nah, tingkat kesuburannya tuh makin baik. Coba nih kalau di sini, ini makin makin muda warnanya, semakin tidak subur nih. Jadi bisa putih kayak gini nih sampai nggak kelihatan nih udah nggak subur banget nih. Udah kurang masuk lagi jokesnya udah. Next. Terus 3, tekstur. Tekstur tanah ini memiliki, bisa dilihat ini kayak namanya kayak piramida tekstur. Jadi tekstur tanah itu adalah ukuran partikel tanah. Jadi pasir, debu, dan liat. Tanah bertekstur liat itu bersifat lengket dan menyerap banyak air sehingga sulit untuk diolah. Kalau tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung yang hampir seimbang. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, kalau misalkan dia semakin padat, gitu, justru sulit untuk diolah. Kalau misalkan tanah liat gitu, nggak bisa kan ditanemin gitu. Akhirnya dia bakal jadi apa? Jadi kerajinan gitu. Kayak emang kalau misalkan dia terlalu menyerap banyak air dan dia terlalu padat gitu, kayak tidak berongga, dia bakal lebih sulit untuk ditanami. Dan juga kalau misalkan dia terlalu apa ya? Apa sih namanya kalau misalkan padat? Antonim padat apa ya? Ya misalnya kalau misalkan padat kan kayak tanah liat ya. Nah kalau misalkan nggak padat, contohnya kayak pasir. Pasir kan susah ya untuk ditanami. Karena apa? Karena dia nggak mempunyai kemampuan untuk menyerap air yang baik. Gitu. Jadi itu tekstur juga mempengaruhi. Nah selanjutnya ada struktur tanah. Struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat. Sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir, kubus, lempeng, remah, dan prisma. Ini ya, karakteristik tanah. Jadi kayak tanah tuh emang beda-beda gitu, bentuknya nggak sama. Iya beda-beda nggak sama. Ini kayak gitu. Ini bisa dilihat tanahnya tuh ada blocky yang kayak ini berbatu kerikil-kerikil nih, granular nih, kerikil-kerikil, ada prismatik gitu kan, ada single grain, ini biasanya kayak pasir gitu. Next, ada yang kelima, ada yang namanya permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori lebih kasar daripada tanah liat, sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya, tanaman pada tanah pasir menjadi kekeringan. Gitu guys. Jadi kalau misalkan permeabilitasnya itu semakin lambat, pokoknya dia tuh jadi semakin nggak bisa menahan air. Jadi pokoknya kalau misalkan untuk menyerap air, kalau misalkan dia semakin dia cepat menyerap air, semakin dia nggak bisa juga untuk menahan air gitu. Jadi yang paling baik kalau misalkan permeabilitasnya itu sedang gitu, sedang atau agak lambat atau agak cepat, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Gitu. Jadi air yang ditampung itu tuh berguna. Nah, next. Oh, tidak bisa di next. Oh ya bisa. Nah, 6. Ada yang namanya konsistensi tanah. Konsistensi tanah nih kan kita bisa lihat tanah
pengolahan tanah yang akan dilakukan oleh manusia. Karena dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh pada saat tanah dalam kondisi basah. Jadi kalau misalkan tanah gembur tuh yang kayak dia bisa terpisah-pisah gitu. Kalau misalkan tanah teguh, dia tuh cenderung lebih nempel-nempel gitu, kayak keadaannya tuh padat. Terus ada juga yang tanah kering. Kering itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada tanah lunak dan tanah keras. Selanjutnya ada 4 struktur lapisan tanah. Segala sesuatu kan ada strukturnya nih, termasuk juga tanah. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya O horizon, ada A horizon, E horizon, B horizon, C horizon, dan ada R bedrock gitu. Ini udah batuan gini ya. Nah, jadi kita bakal bahas satu-satu. Kalian mungkin bisa catat nih horizon. Jadi kalau misalkan horizon A, bisa kita lihat horizon A itu yang paling atas. Jadi yang paling bersinggungan gitu. Kayak yang paling ditanami biasa di horizon A. Dapat kita temukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu gitu. Jadi dia masih yang original banget gitu. Terdapat banyak tanaman dan jasa tumbuhan, tanaman organik berwarna gelap kaya akan humus, merupakan lapisan permukaan. Jadi horizon ini yang subur gitu, yang ditanam-tanami itu di O horizon. Nah, selanjutnya ada A horizon. Horizon A terdiri atas campuran bahan organik, bukan mineral. Jadi horizon O punya bahan organik, nah horizon A ini dicampur nih sama mineral. Dan dia tuh mengalami pencucian atau eluviasi. Eluviasi itu adalah pencucian mineral ya, yang masih mempunyai banyak humus. Jadi dia masih ada nih humus dari horizon O, tapi dia udah mengalami dan udah ada tambahan mineral gitu. Dan dia ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat akibat banyaknya kandungan mineral yang hanya bersama air hujan. Jadi pencucian ini dari mana? Dari air hujan. Air hujan ini mencuci tanah. Akhirnya kandungan mineral ini tuh hanyut gitu. Nah, makanya warnanya lebih muda gitu daripada horizon O. Lanjut, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada horizon E. Horizon E udah di bawah. Itu terdiri atas lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian besar kandungan mineralnya karena terjadi eluviasi. Jadi sehingga tanah berwarna pucat. Jadi setelah horizon A tadi udah mengalami eluviasi, horizon A di eluviasi lagi, cuci lagi sehingga warnanya pucat. Horizon mineral dengan sifat utama terjadi pencucian sehingga tinggal pasir dan debu. Jadi horizontal itu sudah mengalami pencucian dan tinggal pasir dan debu. Warna tersebut lebih terang daripada horizon A di atasnya dan horizon B di bawahnya. Karena dia udah sisa pasir dan debu. Mengapa? Karena itu warnanya lebih terang. Lanjut ke horizon B yang berada di bawah horizon horizon E. Nah, lapisan ini tuh partikel dan liat yang terjadi di horizon E terakumulasi. Jadi dia terkumpul kembali. Proses akumulasi mineral hasil pencucian ini disebut eluviasi. Jadi kalau misalkan dia udah tercuci, akhirnya dia kembali menyatu lagi. Nah, hanya terdapat sedikit materi organik pada lapisan ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada horizon C. Horizon C ini hasil tersusun dari atas bahan induk yang sudah mengandungi sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Bahan endapan, saprolit, batuan yang tidak padu atau unconsolidated, dan bahan geologi yang agak keras. Pada lapisan ini merupakan lapisan tanah terbawah dan terdiri atas bahan induk tanah seperti batuan dasar yang melapuk atau sedimen yang belum memadat. Jadi kalau misalkan ini tuh, ini kan dia satu tingkat, satu lapisan, satu horizon di atas horizon R yang terakhir. Jadi itu dia bersinggungan gitu, dia tumpuk-tumpukan sama dia ini baru mengalami sedikit pelapukan, jadi sifat tidak subur, dia belum benar-benar jadi tanah nih horizon C ini. Dan
dia masih agak keras. Dan ini lapisan tanah terbawah. Karena di bawahnya bukan tanah lagi. Di bawahnya itu udah batu. Nah, masuklah kita ke horizon R. Horizon ini tersusun atas batuan keras yang belum terlakukan. Jadi dia ini belum jadi tanah. Itu benar-benar kayak perbatasan dari lapisan tanah ke lapisan batuan yang ada di bawah. Nah, lapisan ini merupakan dasar dari batuan yang kejal dan belum mengalami pelapukan. Jadi dia benar-benar masih batu, ya, masih batuan kejal yang belum mengalami pelapukan. Dan nanti dia baru mengalami pelapukan, udah mulai melapuk dikit. Nah, itu udah masuk ke horizon C. Gitu. Sampai sini lanjut. Kita lanjut ke jenis tanah di Indonesia. Oh ya, aku mau spoiler sedikit aja nih. Jadi waktu kemarin aku TBK ya, itu keluar nih jenis tanah di Indonesia. Jadi itu ditanya apa ya? Aku juga udah lupa karena emang prinsipnya datang kerjakan lupakan gitu ya. Jadi intinya jenis tanah di Indonesia ini dia bertanya Jawa Timur itu merupakan daerah yang terdapat batuan apa gitu. Kurang lebih aku juga lupa gitu ya karena emang aku ingat juga soalnya aku ingat banget itu keluar lumayan ada 2-3 soal. Jadi menurut aku penting banget kalian untuk tahu nih tanah-tanah yang ada di Indonesia dan persebarannya. Gitu. Yang pertama ada yang namanya tanah vulkanik. Tanah vulkanik atau tanah vulkanis. Kita juga udah bisa tahu nih tanah vulkanis ini dari mana? Gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan cair dari adanya aktivitas vulkanisme alias meletus. Jenis tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Jadi intinya selama ada gunung meletus, ada gunung api aktif, nah disitulah ada tanah vulkanik. Nah, tanah vulkanik ini dibagi menjadi ada regosol sama andesol. Ini dari api vulkanik. Nah, kalau andesol itu dari pelapukan batuan yang pelapukan batuan yang keluar dari perut bumi. Aduh, kenapa ya terang banget nih kamera? Lanjut. Oh ya, di sini kan nggak disebutin nih api gitu. Jadi ingatnya ya udah pulau-pulau yang banyak gunung apinya gitu. Ada Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Selanjutnya ada yang namanya tanah aluvial. Nah, tanah ini berasal dari endapan lumpur di bawah air sungai. Nah, kita nih udah belajar nih kan, atau di literatur kemarin udah kita senggol-senggol dikit lah tentang aluvial. Itu pelapukan dari batu yang terbawa aliran sungai. Subur karena memiliki kandungan air yang cukup gitu. Dia nih bisa lah gitu menyerap tanah. Permeabilitas tanahnya nih bagus gitu. Ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Berwarna coklat hingga kelabu. Banyak ditemukan di wilayah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan bagian selatan dan tengah, bagian utara dan selatan Papua. Jadi mungkin ini di bagian di sungai-sungai gitu ya. Sungai yang mengalami pelapukan ini biasanya kayak Kalimantan bagian selatan tuh yang ada sungai Kapuas kan ya. Nah itu kan juga banyak sungai. Nah jadi ingetin aja nih kalau aluvial ini berhubungannya dengan sungai-sungai. Gitu. Next, kita lanjut ke tanah gambut. Masih aja nih games tanah gambut. Tanah gambut ini tanah yang dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah gambut biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan bercurah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam, memiliki kandungan air dan organik yang tinggi. Waduh, unstable. Semoga suaranya tidak putus-putus ya, dari kemarin. Nah, jadi tanah gambut ya sesuai warnanya tadi udah disinggung sedikit. Kalau misalkan warnanya semakin dia gelap, semakin dia subur. Nah, ini contohnya adalah si tanah gambut ini. Tanah gambut ini warnanya hitam. Dan benar aja kan dia memiliki kandungan air dan kandungan organik yang tinggi. Jadi tanah gambut ini tanah yang subur.
memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Nah, pH-nya hanya 0,4. Miskin akan subur. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut warna dia subur, cuman karena ada tingkat keasaman tinggi, ya, jadi walaupun dia berwarna hitam, nggak selamanya dia akan subur. Contohnya adalah tanah gambut ini. Jadi kalau misalkan dia nilai pH-nya miskin nih, dia miskin unsur hara dan hasilnya jelek, nah dia akan kurang subur. Gitu. Selanjutnya ada tanah potsolik. Tanah potsolik ini adalah tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa, terdiri dari berbagai tekstur, mulai dari pasir hingga bebatuan kecil. Nah, tanah podolik ini warnanya merah kuning. Makanya kenapa namanya tanah potsolik, podolik, merah kuning. Dia ini bersifat asam atau pH-nya rendah. Gitu. Kandungan unsur haranya rendah dan kandungan bahan organiknya juga rendah. Umumnya di daerah Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Next, ya. Selanjutnya ada tanah kapur. Tanah kapur atau Mediterania. Ini merupakan hasil dari pelapukan batuan kapur. Ini tuh bisa dilihat. Ini tanahnya putih, unsur hara, dan dia biasanya tersebar di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, tanah kapur ini waktu itu kalau nggak salah ini nih yang keluar di soal UTBK kalau nggak salah, tanah kapur. Jadi bisa kalian ingat-ingat nih tanah kapur. Next, ada yang namanya tanah litosol. Tanah litosol ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Oleh karena itu tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Tanah litosol memiliki memiliki tekstur yang bermacam-macam, berasal dari batu-batuan keras dan kandungan unsur haranya rendah. Tanah ini dapat ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan tanah litosol itu juga dia lebih identik gitu dengan pegunungan. Dan dia emang kayak masih keras, dia belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Selanjutnya ada tanah litosol tadi, di sini ada namanya tanah latosol. Tanah latosol ini merupakan jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jadi memiliki ciri bersifat asam, kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang, memiliki warna merah hingga kuning, dan memiliki tekstur lempung gitu. Tanah latosol tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tanah ini cocok untuk hutan tropis, ya. Nih, tanah latosol. Kita next, ada yang namanya tanah potsol. Tanah potsol merupakan tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri miskin unsur hara. Dia tidak subur, dia berwarna kuning hingga kuning karduan, memiliki kandungan bahan organik yang rendah dan bertekstur pasir hingga lempung. Tanah potsol banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Ini ya contohnya tanah potsol. Bisa kita next. Ada yang namanya tanah mergel. Tanah mergel nih bisa dilihat mirip ya sama tanah kapur, tapi ini bukan tanah kapur. Kenapa? Karena tanah mergel ini merupakan campuran dari tanah liat, kapur, dan juga pasir gitu. Jadi ini udah tanah kapur tapi udah tercampur lagi dengan bahan yang lain gitu. Jadilah yang namanya tanah mergel. Ciri-ciri tanah ini adalah memiliki kandungan mineral yang tinggi, memiliki kandungan air yang tinggi dan subur. Tanah jenis ini banyak ditemukan di daerah Solo, di Jawa Tengah, Madiun, itu ada juga di Kediri, Jawa Timur. Ini adalah contoh tanah mergel. Oke, bisa di next. Ada yang namanya tanah laterit. Tanah laterit ini merupakan tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu. Ya, ini udah ya. Terus menunjukkan bahwa curah hujan yang tinggi banyak menyebabkan tanaman jadi hilang dari tanah jenis ini. Tanah laterit memiliki ciri tidak subur karena banyak mengandung sisa oksidasi besi dan aluminium. Tanah jenis ini termasuk tanah yang sudah tua.
Sebaran tanah laterit ada di daerah Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, ini adalah contoh tanah laterit. Yap. Next, ada yang namanya tanah humus. Tanah humus ini hasil dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah ini memiliki ciri berwarna kehitaman, sangat subur, memiliki kandungan mineral yang tinggi, dan kaya akan unsur hara. Jenis tanah ini dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Biasanya itu ada di hutan. Ya. Di Indonesia persebaran ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Nah, tanah humus nih yang paling subur gitu, untuk dia bisa ditanamin apa aja. Terus tanah humus ini hasil pelapukan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi dia banyak bahan organik gitu di dalam tanah humus. Next, kita lanjut ke terakhir, ada yang namanya metode konservasi. Jadi metode konservasi itu adalah salah satu upaya untuk mempertahankan lahan potensial. Makanya kita butuh yang namanya metode konservasi. Jadi metode konservasi ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya metode vegetatif, ada yang namanya metode mekanik. Nah, yang pertama dengan menanamkan vegeta untuk mencegah erosi gitu. Kalau misalkan vegetatif ini kan udah langsung nyambungnya ke tumbuhan-tumbuhan karena emang iya gitu. Jadi dia lebih cenderung memanfaatkan akar tumbuhan, dia lebih cenderung memanfaatkan yang bisa jadi tanahnya tuh bisa menampung biar enggak longsor gitu atau biar tidak terkena abrasi gitu. Nah, nih, ada yang namanya strip cropping. Strip cropping ini tanaman berjalur tegak lurus terhadap arah aliran air atau arah angin. Habis itu ada juga yang namanya contour planting. Ini tanaman berjalur sejajar dengan garis kontur untuk mengurangi aliran air dan mencegah tanah tererosi. Habis itu ada juga yang namanya buffering atau cover crop. Ini tuh penutupan lahan miring dengan tanaman keras. Sebenarnya ada fotonya ya, tapi tidak aku masukkan gitu. Biasanya tuh kalau misalkan kalian bisa lihat di tanaman tanah yang lahannya miring, itu dia bakal ditanami oleh pohon yang akarnya tuh bisa menahan tanah supaya tanahnya nggak longsor gitu. Pernah belajar kemiringan lereng, kan ada kontur ya. Nah, itu jadi itu sejajar dengan garis kontur yang ada di kemiringan lereng. Jadi kayak iya, pokoknya intinya itu tentang kemiringan kalau kontur itu. Oke. Jadi kalau gimana sih cara menggambarkannya? Jadi misalkan dia miring gitu, dia misalkan kayak lereng gitu kan. Nah, nanti dia ditanaminnya supaya menahan biar dia enggak erosi gitu ke bawah. Semoga mengerti penjelasan itu. Oke. Jadi aku juga tidak tahu apa yang aku bicarakan, tapi intinya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bisa kita lanjut nih metode vegetatif. Ada yang namanya windbreaks. Itu tanaman secara terus-menerus untuk melindungi tanah dari tiupan angin. Jadi kayak kalau misalkan ada angin itu tuh bisa menyebabkan tanahnya tertiup angin. Kalau misalkan kita kemarin belajar tentang pelapukan yang terbawa angin gitu kan. Kalau misalkan tanah tuh juga bisa kalau misalkan tertiup angin, makanya ditanamin tumbuhan supaya tanahnya itu tidak terkikis gitu. Selanjutnya ada crop rotation, tanaman bergilir. Jadi kayak ya berligir. Kok bergilir? Iya, tanaman berligir crop rotation. Jadi kayak tanamannya ini dia ditanamnya tuh kayak muter gitu. Terus ada namanya pagar hidup dan ada juga reboisasi. Reboisasi kita juga udah tahu nih. Nah, penanaman kembali. Next. Ada yang namanya metode mekanik.
Metode mekanik ini pengawetan tanah dengan teknik pengolahan tanah untuk memperlambat aliran air. Jadi dia lebih cenderung ke manusia gitu ya. Kalau misalkan emang benar-benar kita yang mengelola tanah gitu, tidak memakai bantuan tumbuhan gitu. Ada yang namanya contour tillage, itu pengolahan tanah sejajar dengan garis kontur untuk memperlambat aliran dan memperbesar resapan. Nah, biasanya tuh kalau garis kontur itu kan kayak horizontal gitu. Jadi ditanamnya itu sejajar dengan garis kontur untuk memperlambat aliran. Nah, terus habis itu ada kontur plogging, itu membajak mengikuti garis kontur. Habis itu ada terasering atau sengkedan yang biasa kita lihat, ya kan? Itu membuat teras-teras pada lahan yang miring untuk memperkecil kemiringan sehingga dapat menahan air. Terus yang terakhir, metode mekanik ada membuat gulundan atau pematang atau tanggul sejajar dengan garis kontur dan membuat cek dam ya. Di sini tuh ada cek dam untuk membendung aliran air. Ya. Sekian presentasi pada malam hari ini. Siapa nih yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Oh iya, aku bakal kirimin PPT-nya kalau misalkan kalian ada yang mau lihat-lihat lagi. Kalian bisa buka PPT ini. Aku kirim. Oke. Ada yang mau bertanya? Mau PPT-nya udah aku kirim ya teman-teman. Jadi begitu aja nih presentasi tentang pedosfer pada malam hari ini. Semoga kalian bisa ngerti materinya. Sebenarnya kalau misalkan pedosfer ini, yang penting kalian tuh paham gitu persebaran dari tanah. Kalau misalkan kita bisa lihat tadi kalau misalkan kapur itu cenderung ada di tempat yang umumnya emang kering gitu. Jadi kita juga harus tahu wilayah-wilayah Indonesia curah hujannya, kita juga mesti paham. Nah, pagar aku juga mau cari tahu pagar. Mungkin bisa di semua PPT ya nggak ada sih ya. Host mungkin bisa di ini aja dimatiin ininya. Nah, mana eta recordnya udah selesai sebetulnya. Aku baca chat. Nggak ada ya PPT di PJJ, video itu juga ada. Oh ya ada. Video lagi ada ya. Pagar hidup. Sedang mencari. Udah segitu aja teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang mau nanya, bisa banget tanya sekarang. Tapi kalau misalkan kalian malu nih menanya sekarang, kalian bisa banget mau PC akun nih misalkan. Aku mau nanya, tapi kemarin aku baru keingetnya aku mau nanya, kalian bisa banget hit aku di kalian pakai apa ya? Telegram gitu. Kalian bisa banget di Telegram aku. Telegram aku ada Kintara. Instagram juga bisa. Iya, kalau live boleh silakan live teman-teman. Materinya udah selesai. Makasih banyak yang udah ikut sampai malam ini udah jam 8:30. Kalian sudah saatnya istirahat. Iya, sama-sama. Makasih banyak semua yang semangat TBK-nya sebentar lagi TBK. Aku doain kalian semua bisa masuk ke PTN yang kalian mau. Eko susah ya teman-teman kalau misalkan dikirim sekarang, maklum lah walaupun membuat gitu. Kayak nih kontak aku kalau kalian mau ke aku. Oke, makasih juga teman-teman, makasih ya. Yeay, makasih banyak. Oke, itu aja teman-teman, boleh silakan. Ya.
Host bisa dimatiin recordingnya. PPT-nya tuh sudah mencoba mengirim, kayak mungkin nanti ada ya dari tim PJJ ID-nya bakal nge-share PPT-nya. Oke. Oke, doain Kak Mas UI, amin. Oke, selamat malam teman-teman.